Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi hari ini kita akan nerusin proyek mesin F1 JTR Marlboro teman-teman. Pisau Marlboro yang kemarin kita bongkar. Dan hari ini kita mau ngerakit karena udah beres, quarter block juga udah selesai. Bloknya di quarter lagi teman-teman. Ini udah kita quarter pakai ukuran oversize nya 50, pakai oversize 50 teman-teman. Dan ini nggak jadi kita porting teman-teman. Jadi ceritanya gini, pertamanya emang orangnya pengen di porting terus ganti kampas kopling FR ya, pakai pokoknya untuk bagian kopling dirubah, pengen dirubah sama kampas FR dan per kopling smash. Terus karena pertama dia belum tahu tentang kerusakan motornya, jadi dengan dananya sekian katanya pengen sekalian di porting dan segala macam gitu ya, dikorek harian teman-teman. Tapi ternyata ketika dibongkar krik as stang sehernya itu kena, stang seher udah kena, terus gantian bearing krik as, seal krik as teman-teman. Lumayan banyak juga kerusakannya, jadi dananya kurang katanya. Terus beli CDI juga, ini udah beli CDI nya ori ya, copotan teman-teman. Nah ini ori copotan, lumayan dapat 250.000. Orangnya juga yang beli. Dan katanya untuk porting block nanti di next aja nyusul katanya. Yang penting motornya sekarang hidup dulu enak, yang penting koplingnya nggak selip teman-teman. Jadi saya akalin koplingnya aja pakai per kopling smash teman-teman. Ini udah kita bubut. Nah ini untuk bagian rumahnya, rumah pernya udah kita bubut teman-teman, pakai kampas kopling, pakai per kopling smash ya. Ini per koplingnya ori punyanya Suzuki Smash. Kita cobain. Nah ini udah masuk ya. Nah ini udah masuk, jadi kampasnya tetap pakai yang ori teman-teman, yang ori, cuma ini udah agak lumayan getas juga. Nah ini kampas koplingnya, ini sebenarnya masih tebal, teman-teman. Cuma untuk bagian seratnya ini kalau bahasanya alot, licin, udah keras ya teman-teman. Jadi harusnya ini emang diganti teman-teman. Cuma ya pertama emang balik lagi ke dana ya, dananya kurang katanya, minim. Jadi sebisa mungkin diakalin. Jadi saya akalinya pakai per kopling smash dulu, mudah-mudahan nggak selip. Nanti kalau ini kita beli yang ori lagi, nanti kan kedepannya rencananya mau diganti pakai kampas kopling FR. Jadi nanti mubazir teman-teman. Jadi kita pakai dulu yang ini sementara, dan untuk kedepannya mau diganti sama kampas kopling FR. Cuma kan kalau pakai kampas kopling FR pertama harus dibubut lagi ini ya, kaki empatnya harus dibubut. Untuk bagian sini harus dibubut, diperkecil lagi lingkarannya karena nggak masuk kalau pakai kampas kopling FR. Terus bagian sirip ini, gigi rumah kopling ini, bagian yang nyangkut di sini teman-teman. Kampas kopling FR lebih gede ya, jadi makanya ini harus di press lagi teman-teman, dibesarin lagi. Nah untuk kampas kopling mungkin di next katanya diganti. Dan untuk stang pistonnya udah baru lagi nih, ini udah baru diganti sama yang ori 2JG teman-teman. Udah bersih, udah dibersihin juga. Kemarin crankcase-nya kotor banget ya, kayak hitam ya. Mantap. Kayak kamu ya. Anjir. Nah ini udah bersih teman-teman, tinggal kita rakit aja.
Dan kemudian seal krikasnya udah beli ori. Ini pakai seal krikas yang punyanya R-King teman-teman. Bagian kirinya kita pakai punyanya Yamaha R-King. Karena apa? Emang sama teman-teman, emang sama, cuma yang F1ZR seal krikas kirinya itu double pair teman-teman. Ini cuma single pair yang R-King. Nah, kita buka di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini punyanya R-King. Ini single pair. Kalau kita lihat di sini, pairnya cuma satu. Kalau yang piece R-nya ini double teman-teman. Dari dalam sama dari luar pairnya double. Cuma emang harganya lebih mahal ya. Karena ini pengiritan teman-teman, pengiritan. Jadi orangnya sebisa mungkin diperirit. Jadi saya pakai yang kirinya punyanya R-King biar agak lebih irit. Dan untuk lahar krikasnya pakai yang biasa punyanya Nachi Quest. Tapi ini lumayan jos teman-teman, banyak yang pakai. Oke, untuk yang lainnya mungkin udah. Untuk head juga nggak kita rubah, block boring juga nggak kita rubah, sama semuanya. Karbu sama membran paling nanti pakai lagi filter karena kemarin kan udah open filter. Dan untuk portingnya mungkin di next ya kedepannya teman-teman. Oh ya, jadi untuk harga partnya teman-teman, biar tahu ya, ini untuk harga stang piston. Untuk stang piston sekarang harganya kalau di daerah saya 350.000 teman-teman. Ini 350.000 belum ke tukang bubut, masang sama senter krikas ya. Nah, terus untuk seal krikasnya, ini untuk seal krikas kalau punyanya piece R teman-teman. Kalau punyanya piece R ori harganya 95.000. Dan untuk quarter block sama piston, ini pistonnya pakai Rico teman-teman. Nah, ini pistonnya pakai Rico yang biasa ya. Ini sekitar sama quarter sama piston sekitar 175-an. Nah, untuk kampas kopling sendiri, kalau pakai kampas kopling FR itu sekitar, kalau ngerubah misalkan ngerubah kampas kopling sama per kopling smash pakai FR ya, kampasnya pakai FR, per koplingnya pakai per kopling smash, semuanya habis sekitar 200.000-an teman-teman. Nah, udah lumayan untuk jajannya. Belum seal gear, seal persneling, seal selah sama lain-lain. Beli karbu cleaner kemarin juga habis ngebersihinnya pakai karbu cleaner juga karena emang susah keraknya numpuk. Terus belum packing ya, dan lain-lain teman-teman. Makanya lumayan juga kalau misalkan udah belah mesin kayak gini. Jadi untuk biayanya lumayan. Kalau untuk sekarang di 2 tak teman-teman, yang agak lumayannya ini nih untuk di bagian stang piston teman-teman. Ini 350.000 ya, belum ke tukang bubut untuk pasang dan senter. Ini kalau pakai piston orinya sekitar 190.000-an teman-teman. Untuk harga pistonnya aja, belum quarter, sekitar 200 lebih lah. 200 lebih. Untuk biaya lain-lain, untuk porting dan squeeze head, segala macam, belum oli, belum apa ya. Jadi budgetnya diminimalisir. Jadi saya tergantung konsumennya punya budget berapa. Nggak saya maksain untuk harus diginiin enggak, tapi saya sesuai dengan kemampuan konsumen teman-teman. Jadi lebih enak lagi, konsumen punya uangnya berapa, kemampuannya berapa, saya tinggal ngikutin. Yang intinya mau dibikin gimana-gimananya sesuai dengan budgetnya ya teman-teman. Oke, segitu dulu, nanti kita pasang rakit. Untuk perakitannya karena udah ada di video-video sebelumnya ya, kita tinggal loncat aja ke bagian motornya udah naik, kita hidupin gimana suaranya.
few moments later. Nah oke teman-teman, ini udah beres Peace Air Marlboro-nya ya. Dan tadi nggak sempet di videoin pas naiknya. Udah sering teman-teman bikin video untuk perakitan, jadi takutnya bosan. Dan ini udah naik semua mesinnya, tinggal kita hidupin aja teman-teman. Nanti untuk uji cobanya mudah-mudahan belum sempat diambil sama yang punya, nanti bisa kita coba ya teman-teman. Ini dipasang lagi karena nggak diporting ya, bloknya masih standar, belum diporting sama sekali. Ini masih standar oversize 50, makanya saya saranin kemarin bilang bawa aja lagi box filternya, pasang box filter lagi teman-teman, biar enak aja kalau untuk harian ya. Terus untuk CDI-nya ini udah saya ganti pakai ori teman-teman, copotan ya. Oke, ini tinggal kita hidupin aja gimana suaranya. Tinggal rem depan aja bosku. Ini masih masih belum dibenerin. Nanti setelah ini ya. Untuk suaranya sudah halus lagi teman-teman, udah seperti standar, cuma knalpotnya ini nggak ada yang orinya, jadi tetap pakai knalpot yang ini. Oke, tinggal di rayon aja. Habis ini mudah-mudahan bisa dicoba, karena kemarin kan teman-teman tahu sendiri ketika digas malah ngok ya, nggak bisa lari teman-teman. Ini tunggu kita rayon dulu, mudah-mudahan besok bisa digas sambil rayon sambil ngundi giveaway teman-teman besok tanggal 22. Segitu dulu teman-teman untuk video kita kali ini. Nanti kita sambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.